Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai pengertian geografi tanah dan biografi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan materi J1 mengenai pengertian geografi tanah dan geografi tanah. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama ada Diska Pradesti dengan NIM A1P1222003, yang kedua ada Intan Cahyani dengan NIM A1P1220005, yang ketiga ada Isti Novianti dengan NIM A1P1220007, yang keempat ada Nasra Cindy dengan NIM A1P1220009, dan yang kelima ada saya sendiri Nur Salisa dengan NIM A1P1220011. Yang selanjutnya ada Rizky Pole dengan NIM A1P1220013, dan yang terakhir ada Satriani dengan NIM A1P1220015. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian dari geografi. Geografi adalah cabang dari ilmu kebumian yang mengkaji secara konferensi fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi dan hubungan saling tindak dengan kehidupan manusia melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan atau spasial, temporal, dan kompleks wilayah. Salah satu bagian dari ilmu bumi yang dikaji dalam ilmu geografi adalah tanah. Tanah dalam konteks kajian geografi adalah tanah dengan tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentukan, keterpadatan, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah ilmu tanah. Ilmu tanah merupakan ilmu pengetahuan alam yang berkepribadian sendiri, belum lama dan masih muda jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti geologi, geomorfologi, klimatologi, fisika, matematika, biologi, kimia, dan geografi. Semua cabang ilmu alam yang ada sebelum ilmu tanah berkembang dan menjadi kajian dasar dalam ilmu tanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama berkaitan dengan tanah. Tanah adalah tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang khas sebagai akibat dari serangkaian panjang berbagai proses yang membentuknya. Kurun waktu pembentukan tanah tidak sama dengan kurun waktu pembentukan batuan. Kurun waktu pembentukan tanah dimulai setelah batuan hancur dan menjadi bahan lepas-lepas oleh karena proses pelepukan fisika, kimia, dan biologi. Umur batuan selalu lebih panjang daripada tanah yang menyelimutinya. Tanah mempunyai sifat dan karakteristik yang khas dalam hal fisik, kimia, biologi, dan morfologi. Sifat fisik tanah merupakan benda nyata di permukaan bumi yang gembur, tersusun atas fase padat, cair, dan gas. Secara kimia, tanah tersusun dari unsur-unsur kimia tertentu yang berbeda komposisinya dengan batuan, sehingga mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan batuan asalnya. Sifat biologi tanah menggambarkan bahwa dalam tanah ada kehidupan, baik itu yang bersifat makro atau kasat mata, maupun yang bersifat mikro atau tidak kasat mata. Sifat morfologi tanah menggambarkan tubuh tanah tersusun atas serangkaian lapisan yang terbentuk melalui proses pembentukan tanah tertentu selama kurun waktu tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai tanah. Sifat dan karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah merupakan hasil dari proses pembentukan tanah yang bekerja pada bahan induk tanah. Energi yang menjalankan proses pembentukan tanah berasal dari energi matahari dan gravitasi. Energi matahari diterima oleh material bahan induk dalam membentuk panas. Nah, kita lanjut ke proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah merupakan hal yang mendasar dalam kajian geografi tanah.
Pemahaman atas faktor-faktor tanah yang saling berinteraksi secara kompleks di bawah kondisi lingkungan alami adalah penting dalam tanah secara fisik, kimia, biologi, dan morfologi adalah berlangsungnya khas pada suatu wilayah tertentu di permukaan bumi. Baik, saya akan melanjutkan hasil materi dari kelompok kami, yaitu tentang geografi tanah. Geografi tanah adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji persebaran tanah atau satuan tanah di permukaan bumi. Sifat dan karakteristik satu satuan tanah yang menyeliputi permukaan bumi dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Geografi tanah memerlukan ilmu-ilmu pendukung lebih baik dalam kelompok ilmu pasti alam, yaitu fisika, kimia, biologi, matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk memahami perwatakan tanah dan hubungannya dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Gambar peta tanah menyajikan satuan-satuan delineasi yang berisi nama-nama satuan tanah. Satuan-satuan delineasi tanah dibuat melalui pendekatan tertentu berbasis pada pemahaman faktor-faktor pembentuk tanah yang dapat diidentifikasi secara konsisten pada permukaan bumi. Faktor-faktor pembentukan tanah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor-faktor tanah yang bersifat global dan faktor-faktor tanah yang bersifat lokal. Delineasi satuan-satuan pemetaan tanah pada skala global lebih didasarkan pada identifikasi satuan-satuan persebaran faktor-faktor pembentuk tanah yang bersifat global. Pada skala pemetaan detail, delineasi satuan-satuan pemetaan tanah lebih didasarkan pada identifikasi satuan-satuan persebaran faktor-faktor pembentukan tanah lokal. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemanfaatan peta tanah, yang dimana pemanfaatan tanah yang lestari selalu didasarkan pada telah sifat dan karakteristik tanah. Pemanfaatan tanah yang kurang sesuai dengan sifat dan karakteristik yang dipunya oleh satu satuan tanah yang akan memberikan hasil yang kurang optimal. Pemanfaatan tanah ini sebagai bahan industri, jika kurang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya satuan tanah yang ada, maka akan menghasilkan barang yang kurang bermutu. Selanjutnya itu pemanfaatan tanah sebagai sebuah lokasi dari sebuah aktivitas pembangunan. Jika kurang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, maka yang diperoleh oleh tanah akan cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang kilasan lapangan tentang tanah, yang dimana tanah bagian atas merupakan tanah yang bersifat dan perwatakannya berbeda dengan tanah bagian bawah permukaan. Tanah bagian atas biasanya bersifat lebih longgar dibandingkan tanah di bagian bawah. Tekanan litostatisnya sebagai akibat material yang menumpang di atasnya merupakan penyebab mengapa tanah bawah bersifat lebih mampat, sedangkan tanah bagian atas juga berwarna lebih gelap karena bercampur dengan bahan organik sisa organisme. Semakin masuk ke bawah, maka tanah biasanya berwarna lebih cerah. Tanah bagian bawah banyak mengandung bahan kasar berukuran kurang atau mengandung atau sama dengan 2 mm karena merupakan zona lapuk batuan dasar (bedrock). Bismillah, terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi kelompok 2. Langsung saja pada penjelasan materinya. Pemanfaatan sumber daya tanah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah menyebabkan perubahan-perubahan proses pembentukan tanah. Ada bagian dari proses pembentukan tanah yang dihambat dan ada bagian lain proses pembentukan tanah dipercepat. Perubahan laju proses pembentukan tanah tidak hanya terjadi sebagian akibat campur tangan manusia saja, namun juga terjadi di bawah kondisi alami. Kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, dan masih banyak lagi macam kejadian bencana alam lainnya
dapat dipertimbangkan sebagai sebuah gangguan pada proses pembentukan tanah. Dengan demikian, masa tumbuh tanah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga tanah tidak hanya dikatakan sebagai tumbuh alam berdimensi 3, tetapi dikatakan sebagai tumbuh alam berdimensi 4. Materi selanjutnya yaitu tanah material dan tanah organik. Tanah material adalah tanah yang sebagian besar profilnya tersusun atas bahan tanah mineral organik. Sedangkan bahan tanah mineral organik berasal dari pelapukan batuan induk. Bahan mineral anorganik tanah merupakan kerangka dasar dari sebuah tanah. Sedangkan penyusun bahan mineral anorganik tanah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok bahan mineral dapat mudah lapuk dan kelompok bahan mineral tidak mudah lapuk. Kelompok mineral alferomagnesian adalah kelompok penyusun bahan mineral tanah yang mudah lapuk, sedangkan kelompok mineral alumino silikat adalah merupakan kelompok penyusun bahan material tanah yang tidak mudah lapuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syayani. Saya akan menjelaskan materi tentang tanah organik dan tanah material. Tanah organik adalah tanah yang sebagian besar profilnya tersusun atas bahan tanah organik. Kandungan organik yang melebihi dari 12% dikatakan sebagai bahan tanah organik. Bahan organik tanah merupakan bahan penyusun fraksi padat tanah yang mudah mengalami degradasi karena perubahan iklim tanah. Jika iklim tanah dalam kondisi relatif banyak mengandung udara dan bersuhu relatif panas, maka bahan organik tanah akan mengalami lapuk cepat dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Hilangnya atau berkurangnya kandungan bahan organik tanah merupakan salah satu indikator yang penting. Lanjut ke proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dideskripsikan melalui kenampakan morfologi tanah yang tergambar pada profil tanah. Morfologi adalah hasil kasat mata dari perkembangan tanah yang merupakan sekumpulan rentan sifat atau karakteristik fisik, kimia, dan biologi material tanah pada posisi tertentu dalam profil tanah. Klasifikasi tanah didasarkan pada sifat morfologi tanah dan secara tidak langsung juga berarti berdasarkan pada sifat dan karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah. Baik, itulah penyampaian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.